Saya Siti Nurjamia Bahar dengan NIM 2020-070 bersama. Dan saya Anissa Ada dengan NIM 087. Nah, jadi kita di sini nih berasal dari kelas B, mata kuliah Studi Perdamaian dan Resolusi Konflik. Nah, jadi untuk kelompok kita ini kita mau ngebahas mengenai pendekatan teoritis studi perdamaian berdasarkan teori Marxisme. Nah, jadi sebelum kita masuk ke inti dari pembahasan kita hari ini, aku bakal jelasin dulu ya dari dulu mengenai studi perdamaian. Jadi studi perdamaian ini merupakan disiplin ilmu yang berhubungan dengan ilmu hubungan internasional. Jadi sejarah singkat dari studi perdamaian ini sendiri itu berhubungan dengan hubungan internasional yang muncul sebagai studi. Jadi hubungan internasional ini tuh berhubungan dengan Perang Dunia Pertama. Nah, jadi Perang Dunia Pertama itu sebagai konfliknya sendiri, sehingga pada saat itu memunculkan pemikiran bahwa ini gimana ya kita cara mewujudkan perdamaian ini. Jadi kayak jadi gimana cara memunculkan perdamaian itu sendiri, sehingga beberapa ahli menyatakan mengenai berpendapat mengenai perdamaian ini. Jadi dalam studi perdamaian ini sendiri muncul beberapa teori. Jadi ada teori realisme, idealisme, dan teori Marxisme. Jadi teori Marxisme ini yang bakal kita bahas. Jadi sebelumnya aku bilang kan kita akan bahas mengenai pendekatan teoritis studi perdamaian berdasarkan teori Marxisme. Nah, jadi gimana nih menurut kamu mengenai teori Marxisme sendiri? Nah, teori Marxisme ini diperkenalkan oleh seorang tokoh terkenal bernama Karl Marx. Dia ini berkebangsaan Jerman. Nah, Karl Marx ini merupakan bapak dari teori konflik sosial, yang merupakan bagian dari 4 perspektif sosiologi. Nah, Karl Marx sendiri lahir pada tanggal 5 Mei tahun 1918 di kota Trier, Provinsi Rhine di Prusia, yang sekarang merupakan bagian dari negara Jerman. Nah, Karl Marx ini semasa mudanya suka sekali mengikuti berita politik yang terjadi di negaranya. Jadi dia sering ngeliatin berita-berita politik gitu ya. Jadi supaya kayak dia mengetahui, wah ada masalah ini nih di negara ini gini-gini. Jadi kayak udah dia pemikiran dia agak lebih luas mengenai konflik-konflik. Ya, Karl Marx ini sangat suka mengikuti berita filsafat, ya, di mana ilmu filsafat yang dia pelajari ini berasal dari ayahnya. Jadi ayahnya nurun ke dia gitu. Ya, gitu. Nah, salah satu tokoh favoritnya Karl Marx ini adalah John Locke. Nah, jadi sebelum kita membahas mengenai itu, kita harus membahas mengenai siapa sih pembuat teori Marxisme ini. Jadi teori Marxisme ini dibuat oleh Karl Marx. Nah, gimana menurut ceritakan dong tentang si Karl Marx ini gimana? Karl Marx ini terlahir dengan nama lengkap Karl Heinrich Marx. Dia lahir pada tanggal 5 Mei tahun 1918 di kota Trier, Prusia, yang saat ini merupakan bagian dari negara Jerman. Ia lahir di tengah-tengah keluarga keturunan Yahudi. Ayahnya yang bernama Heinrich Marx adalah seorang pengacara Yahudi. Namun karena adanya tekanan dari pemerintah Prusia pada saat itu, maka keluarganya terpaksa pindah ke agama Kristen Protestan. Walaupun masyarakat di kota Trier pada saat itu banyak yang memeluk agama Kristen Katolik. Nah, kemudian kepindahan keluarganya tersebut tidak terlepas dari keinginan sang ayah untuk bekerja sebagai seorang notaris. Kepindahan keluarganya ini dari Yahudi ke agama Kristen Protestan sebenarnya tidak dilakukan secara bersamaan. Ibunya yang bernama Henrietta baru masuk 8 tahun kemudian setelah ayahnya. Tidak jauh berbeda dengan ayahnya, motif kepindahan ibunya juga disebabkan karena adanya keuntungan sosial. Nah,
Karl Marx ini merupakan anak lelaki tertua dari 9 bersaudara. Ia baru dibaptis kemudian sebagai seorang Kristen, tepatnya ketika berusia 6 tahun. Oke. Nah, jadi itu tuh mengenai Karl Marx yang dulunya Yahudi lalu pindah ke Kristen Protestan. Jadi pada saat di agama Yahudi itu dia mengetahui pemikiran dari Marxisme ini tuh dia berasal dari pengetahuannya saat dia masih beragama Yahudi, yang dimana dilihat masyarakat di situ tuh dieksploitasi. Nah, selanjutnya ini menjelaskan mengenai pendidikannya Karl Marx. Jadi Karl Marx ini kita mulai dari sekolah menengah awal. Jadi Karl Marx ini menamatkan sekolah menengah awalnya itu pada saat umurnya 17 tahun. Kemudian dia melanjutkan pendidikannya ke sekolah menengah atas, yang dimana setelah dia lulus sekolah menengah atas, ayahnya tuh berkeinginan agar dia itu melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi di Fakultas Hukum Universitas Bonn. Jadi ayahnya berharap semua Karl Marx ini melanjutkan karirnya sebagai seorang notaris gitu. Jadi di Universitas Bonn ini sendiri, Karl Marx hanya selama 1 tahun saja dia berpendidikan di situ. Karl Marx tidak kayak kerasan di Universitas Bonn tersebut. Kemudian ia pindah ke Universitas Berlin. Jadi pindah ke Berlin. Di sana ia mengkhususkan dirinya pada studi filsafat dan sejarah. Jadi dia lebih tertarik ke filsafat dan sejarah. Makanya dia pindah ke Universitas Berlin. Nah, jadi pemikiran keradikalannya tuh lagi-lagi menjadikan, jadi dia dari Berlin terus dia pindah lagi ke Paris atau Prancis gitu kan. Jadi dia tuh pemikiran keradikalannya itu lagi-lagi menjadikan penyebab ia berpindah. Dia melihat ada nasib di Prusia, akhirnya Karl Marx dan istrinya pindah ke Paris. Dan disinilah Karl Marx berkenalan dengan tokoh-tokoh sosialis Prancis seperti Proudhon dan Bakunin. Jadi ia pada saat itu merupakan benih awal dari gagasan tentang sosialisme dan komunisme. Jadi kehidupan Karl Marx di Paris ini tidak berlangsung lama. Lagi-lagi dia pindah kemarin itu, dan keluarnya harus meninggalkan Paris menuju ke Brussels. Jadi yang menjadi awal pengasingan yang permanen gitu. Jadi di Belgia Marx dan Engels dari Engels itu ditugaskan oleh Liga Keadilan yang menjadi Liga Komunis di London untuk menulis pamflet terkenal dengan nama The Communist Manifesto. Jadi itu. Nah, setelah dia di Belgia, dia pindah lagi tuh ke Jerman tuh ya. Dia mendapatkan pengusiran. Jadi Karl Marx itu diusir gitu hingga dia pindah ke Jerman. Pada saat di Jerman dia mengalami revolusi buruh. Akhirnya pada bulan Agustus 1849 itu Karl Marx itu pindah lagi ke London, Inggris. Jadi dia pada kepindahannya itu merupakan kepindahan Karl Marx yang terakhir. Jadi Marx di London itu selama 30 tahun, dan disitulah dia melahirkan karya monumentalnya yang berjudul Das Kapital. Jadi sebagai hasil pengamatan penelitiannya terhadap kaum kapitalis Inggris yang pada saat itu dikenal dengan kematangan produksi kapitalnya. Nah, itu dia cerita mengenai si pembuat teori Marxisme ini. Jadi selanjutnya semangat untuk mempelajari filsafat ini menurun dari ayahnya yang sangat kental mengandung filsafat materialisme dan Diderot. Pembicaraan yang ada di dalam keluarga Marx inilah yang kemudian membangkitkan minat Karl Marx untuk mempelajari filsafat, terutama mengenai materialisme. Oke, jadi pemikiran filsafat dari Karl Marx ini diturunkan dari ayahnya ke dia. Jadi sehingga dia dapat berpikir luas mengenai beberapa teori yang dia turunkan.
salah satu teori, yaitu teori Marxisme ini sendiri ya. Ya, jadi dari pemikiran luas tersebut ya memunculkan materi Marxisme ini sendiri. Jadi gimana sih akar pemikiran dari teori Marxisme ini sendiri? Ya, jadi inti dari ajarannya Marx ini yaitu mengenai konsep materialisme historis. Materialisme historis ini merupakan pandangan sejarah yang berusaha menemukan sebab tertinggi serta kekuatan penggerak dari semua kejadian sejarah yang penting dalam cara produksi dan pertukaran, dalam pembagian masyarakat menjadi kelas-kelas yang terpisah, dan dalam perjuangan masing-masing kelas ini. Perlu ditandai bahwa istilah materialisme yang dimaksud Marx ini mengacu pada kondisi material manusia, yaitu bagaimana cara manusia memproduksi kebutuhannya. Cara memproduksi itu menentukan adanya kelas sosial. Keanggotaan di dalam kelas sosial itu menentukan kepentingan orang, lalu dari situ kepentingan menentukan apa yang dicita-citakan, dan kemudian dari cita-cita itulah muncul adanya suatu tindakan. Karena basis material ini menentukan kelas sosial, maka hubungan antar kelas ini menjadi bersifat konfliktual. Nah, kemudian Marx ini telah menulis beberapa buku terkenal nih. Salah satu buku terkenal yang ditulis oleh Marx berjudul Manifesto Komunis. Di dalam buku itu Marx memulai tulisannya dengan kalimat, sejarah dari seluruh masyarakat adalah sejarah tentang perjuangan kelas. Kemudian Marx menjelaskan tentang pembagian kelas sosial yang terpecah menjadi dua, yaitu yang pertama ada kelas borjuis, dan kemudian yang kedua ada kelas proletar. Kelas borjuis ini adalah kelas atas yang mengontrol alat-alat produksi, atau bisa juga disebut dengan kelas pemilik modal, kapitalis. Sedangkan kelas proletar adalah kelas bawah yang menjual tenaganya kepada kelas pemilik atas tadi, ya, kepada kelas borjuis. Nah, Marx ini memandang relasi antara kedua kelas ini bersifat eksploitatif, di mana kelas borjuis ini selalu menindas kelas proletar yang kelas bawah karena mereka hanya berfokus pada upaya mengakumulasi keuntungan. Sementara itu kelas proletar ini tidak mempunyai posisi tawar karena mereka bekerja supaya bisa mendapatkan upah untuk hidup. Nah, gitu. Oke.
Nah, itu tuh. Ya. Jadi, sangat tidak mungkin apabila ada istilah perdamaian sebelum munculnya masyarakat tanpa kelas. Tentu masyarakat tanpa kelas ini adalah masyarakat tanpa negara. Sekali lagi, menurut pandangan Marxisme, negara merupakan perwujudan otoritatif dari kelas penguasa untuk mempertahankan dominasinya. Nah, jadi gitu tuh. Jadi gimana sehingga pemikiran ini dipikirkan oleh Karl Marx, karena dia sendiri merupakan Karl Marx sendiri merupakan orang yang lahir dalam keluarga Yahudi. Dia melihat langsung tuh bagaimana kaum buruh dieksploitasi sedemikian rupa oleh kaum kapitalis, sehingga hal ini tuh merupakan motivator awal bagi Karl Marx untuk memenuhi karakteristik terhadap sistem kapitalisme. Bagi Karl Marx sendiri, esensi dari sistem kapitalisme adalah pelipat gandaan kapital atau uang. Jadi dengan uang, para kapitalis ini membeli tenaga kerja dan mesin produksi untuk menghasilkan komoditas. Jadi setelah komoditas itu dihasilkan, para kapitalis ini menjual lagi untuk mendapatkan uang yang lebih banyak. Jadi setelah diproduksi kembali lagi, dia akan menjual lalu mendapatkan uang yang lebih banyak dari modal yang dia keluarkan. Di mana kaum buruh ini bukan hanya tereksploitasi, namun dia juga teralienasi. Jadi bagi Karl Marx ini membagi keterasingan yang dia alami menjadi dua macam, yaitu keterasingan dari dirinya sendiri dan keterasingan dari orang lain, atau sesamanya 4 keterasingan dari dirinya sendiri atau buruh. Selanjutnya ia memiliki 3 macam keterasingan, yaitu alienasi dari aktivitas kerjanya, alienasi dari aktivitas kerjanya, kemudian ada alienasi dari hasil kerjanya, dan alienasi dari dirinya sendiri. Nah, ketika eksploitasi yang dialami buruh semakin tinggi, maka kesadaran kelas akan muncul. Emansipasi atas kelas-kelas yang ada hanya dapat dicapai melalui perjuangan kelas dengan jalan revolusi. Perjuangan kelas ini merupakan sesuatu yang tidak terelakkan. Begitu. Lalu, kepentingan kelas yang ada saling bertentangan. Kaum kapitalis agar dapat tetap eksis dalam pasar bebas, maka harus melakukan rasionalisasi cara produksi yang berujung pada pengurangan upah buruh. Sedangkan kaum buruh berkepentingan untuk mendapatkan upah yang layak serta syarat kerja yang bagus. Ya, jadi gitu tuh. Dia berpikir bahwa perdamaian ini nggak bakal terjadi kalau kaum kapitalis ini berhenti untuk membuat kelas-kelas sosial atau kelas-kelas ini nih. Nah, jadi inti dari teori Marxisme ini sendiri itu dia berpikir bahwa Marxisme ini tuh menghendaki tercapainya perdamaian dengan menghilangkan kelas, dengan menjadi dasar dari penindasan melalui sebuah revolusi. Jadi Karl Marx itu berpendapat berbeda dari realisme dan idealis. Dia berpikir bahwa karena dia sendiri mengalami hal itu, maksudnya dia dilahirkan di Yahudi sendiri kan, jadi dia kayak dia bisa melihat bagaimana tuh kegiatan-kegiatan dari kaum kapitalis sendiri. Nah, jadi itu tuh mengenai pembicaraan kita mengenai teori Marxisme yang berasal dari pemikiran Karl Marx. Nah, jadi mungkin itu saja, sekian dari kami. Mohon maaf kalau ada kekurangan dari materi yang kami sampaikan. Jadi sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.